dari di bawah 100.000 ke 1 juta, 10 kali lipat. Nah, lu akan lebih merasa menarik yang mana nanti pergerakan sahamnya, kan gitu aja. Ya, ya itu juga menjadi salah satu faktor sih menurut gua kenapa Arto ini belum gerak. Karena orang kayak, oke, Arto ini bagus, fundamentally nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin timingnya bukan belum sekarang dulu nih. Nah, kayak Mending mungkin lirik sekarang, BBHI. yes, sekarang mungkin timingnya dengan BBHI, dengan Alobank akan launching aplikasi nanti di bulan Mei, di tanggal 20 Mei ya kalau nggak salah, 20 apa 22 Mei gitu. Itu kan launchingnya gede-gedean kan, acaranya gede-gedean, dan mereka kayak yang Jugi bilang menargetkan 1 juta user pas tanggal itu. Nah, jadi mungkin orang akan fokusnya di situ dulu nih. Karena balik lagi, kayak menurut gua kan, kayak lu di Kalau portofolio lu, kenapa? kalau BBHI-nya naik, investasi buka juga naik, bukanya naik, MTEK-nya juga naik. Enggak, gua kick lu habis ini, Jok. Ya, karena Mentang-mentang kan dia kita ngomongin admin gini. nggak bisa kick ya. Iya. Karena kan kita ngomong gini, misalnya lu mau invest di sektor teknologi, ya jangan dong 100% porto lu semuanya di teknologi. Ya lu kan mesti bagi kan. Ya, jadi mungkin kayak oke, teknologi digital bank saat ini BBHI dulu. Oke, habis itu BBHI story-nya selesai udah mulai sideways atau gimana. Mungkin ya bisa aja Arto pas saat itu orang-orang mulai ngelirik lagi. Ya mungkin habis itu lu baru bisa switching dari BBHI ke Arto. Ya, ya. Berarti Kita harus sebenarnya kita berpikir holistik tuh, jadi apa aja bisa menguntungkan gitu. ya oke. Balik lagi bro. Berarti sekarang kalau tadi lu ngomong mungkin bank digitalnya nggak dulu ya Glenn ya, lebih ke bank konvensionalnya kayak si Untung bilang tadi ya. Ya tinggal kita cariin aja. Tadi kan kita udah bicara mungkin yang belum jalan salah satunya properti, yang satu masuk ke watchlist. Sekarang yang kedua, mungkin yang belum jalan adalah si bank conventional banks, dan apalagi habis ini. Kalau gua lihat sih masih ada ruangan lumayan banyak lebih ke ini ya, yang coal sector sih. Batu bara kayak semua komoditas ya, menurut gua semua komoditas ini kan shortage ini nggak mungkin berakhir dalam waktu dekat kan. Nggak mungkin tiba-tiba kayak oke, bulan depan tiba-tiba supply udah banyak semua. Jadi kayak harga batu bara tiba-tiba akan turun. Ya nggak juga kan. Sekarang kan mungkin harga sahamnya beberapa hari ini agak turun karena kan demand dari China kemungkinan kan akan melambat dulu nih karena ada lockdown. Nah, tapi kan lockdownnya ini kan sebenarnya juga seberapa lama kan kita nggak tahu, karena awalnya dulu mereka mau bilang cuma 1 minggu, ternyata udah sebulan, ya kan. Nah, jadi ya kita nggak tahu nih akan berapa lama, tapi ya most likely setelah nanti lockdownnya dibuka kan demand pasti akan balik lagi kan, demand permintaan untuk dari metal-metalan, untuk batu bara ini akan balik lagi, dan nggak akan kayak membuat kayak harga batu bara itu belum akan kayak turun dalam waktu kayak tiba-tiba balik jadi 100 gitu misalnya. Iya. Ya nggak akan dalam waktu dekat. Aku setuju Glenn. Berarti kan sebenarnya kita kalau ngomong batu bara, kita masih depend sama si China punya lockdown ya. Dan dia nggak mungkin lockdown selamanya lah. Pasti at some point dia berhenti ya. Let's say kita ngomong betting 1 bulan atau 2 bulan. Once itu 2 bulan kelar, produksi jadi jalan, otomatis mereka butuh komoditi juga. Ya. Berarti kalau kita expect 1 bulan, ya dalam waktu 1 bulan ini kita mungkin suffer dulu kali ya, atau mungkin 20 hari perdagangan ke depan deh gitu. Ya kita cari aja time horizonnya kita, mungkin itu. By the way, ini yang lu nggak ada yang ini demen ke Antam? Menarik, Antam menarik. Nah, jadi Antam menarik. Gua sih dari Tapi kan ada resistuannya ya di sekitar berapa tuh resistnya tuh 26-an gitu ya. Iya, gua sih demennya tuh gini, kan kalau kayak gua kan lebih demen konspirasi tuh, Jadi ya gua tahu memang untuk kayak lu kayak produksi nikelnya ya the best ya Inco gitu kan. Tapi ya secara pribadi gitu, ya gua tau lah untuk naiknya juga kalah lah ya, untuk sampai kita ngomong sampai bulan terakhir ke bulan keempat ini ya Antam sama Inco ya jauh lah performance-nya, bener kan. Tapi ya kalau yang panjangnya sendiri gua tetap lebih percaya sama Antam gitu, tau nggak ya. Kenapa ya gue percaya konspirasi aja gitu kan, dia kan itu kan holdingnya kan,
bener nggak? Oh juga buat yang itu toh, bener kan? Nah, walaupun dengan story-nya tetek bengek, oh yang bahan nikelnya itu ada di Inco lah atau apalah gitu kan? Gue cuma nggak tahu bagaimana caranya itu lu apa ya ngeoper itu ke Antam gitu kan dari Inco. Nah itu gue nggak tahu, tapi ya gue tetap believe bahwa ya pemerintah pasti akan ada caranya lah buat lu nge-push semua nanti lu di Antamnya gitu. Ya, Kalau gue ya, dari poin kebenaran juga kan lu yang kayak 3 minggu kemarin tuh ada berita tuh yang Antam bikin apa sih yang sama perusahaan China, gue lupa tuh namanya apa tuh. Ada kan? Udah gitu ya, udah lu opung ketemu sama Elon Musk gitu, bener nggak? Ya siapa tahu di goceng. tapi tuh kalau lu bilang seperti itu ya gue setuju dari ini sih Tung, dari perspektif ini kan government punya project, dia pasti akan mati-matian di sinilah. Ya bisa aja sih. Nah, kalau berarti yang lu bicara lebih ke sentimen dong, Tung. Tapi secara bagus atau enggaknya gua sih masih ngeliat Inco juga bagus. Tapi kalau secara sentimen Antam lebih banyak. Ya, ya teman-teman, bukannya berarti gue kayak misalkan, oh gue lebih suka Antam, bukan berarti Inco jelek ya, enggak. Gitu. Tapi kalau harus milih gitu kan, maklum Hans, duit cekak Hans, harus pilih satu Hans, nggak bisa dibeli semuanya. Nah. Margin. Nah, Inco ini benar, Inco ini kan 1 bulan terakhir kan memang lebih perform daripada Antam karena kan dia nguber buat masuk MSCI bro. Ya. Kalau Antam kan udah masuk MSCI kan. Nah, berarti nanti habis tanggal 12 bisa aja habis tanggal 12 mungkin ditambah lagi kalau misalnya lockdown China udah mereda, harga nikelnya masih tinggi, ya bisa aja balik ke Antam. Karena infonya udah MSCI. Biasanya kan yang habis MSCI terus juga dividen, itu kan biasanya ya udah agak tersyok-syok dulu tuh. Ya. Yang kalau yang Inco sama Sumitomo gimana sih itu? Kabur ya Sumitomo-nya ya. Kabur gimana sih maksudnya? Oh ya sebenarnya memang kerjasamanya kerjasamanya diakhiri. Oke. Tapi baru assessment belum kerjasama kan. Terus rencana kerjasama malah bukan event kayak udah kerja bareng belum. Oke. Loh, bukannya Sumitomo itu ada share di Inco ya? Nah itu cuma project smelter aja yang cabut. Oh. Ya kita harus hati-hati ya lihat newsnya, jangan semuanya digasak kayak gitu, harus baca baik-baik loh. Benar. Makanya tadi gua tanya si Jogi cuma ngulangnya kayak tagline koran. Oh Sumitomo-nya nggak jadi ya kayak tagline koran. Gua nanya isinya dong. Gi, lu kan S2. Ada tapi bener kan ada. Ya tetap intinya dia lebih sensitif ke harga komoditasnya lah, itu yang lain-lain cuma bumbu. Nanti kalau komoditasnya bagus baru kaliin volume produksi, udah itu rumus bakunya doang. Asal lu tepat hitung-hitung di situ lu gampang tahu target price-nya. Ini udah hampir, by the way udah hampir jam 9 nih. Jadi apa nih besok gua rasa ya market orang-orang pasti akan slow lah besok ya. Kayak jadi besok nggak usah terlalu kayak pusing, mungkin dia nggak usah terlalu agresif ya. Untuk CPO kemungkinan besar pasti ya turun, tapi nggak usah terlalu worry juga karena yang kayak kita jelasin tadi. Mungkin teman-teman justru beberapa masih nyari kesempatan buat entry ya nantilah. Ya Jumat libur bursa, ya Jumat libur ya, nanti tanggal 9 setelah masuk baru mulai di watch lagi tuh menurut gua ya untuk CPO-nya. Tapi Glenn, ada satu hal yang bagus Glenn, karena besok hari terakhir ya perdagangan. Kalau lu mau pakai T plus besok waktunya karena bayarnya lama. Bukan bayarnya lama, lu itu bunganya tapi dihitung bro, lu libur. Oh enggak dong, kalau besok kan belum settle. Margin, iya. Oh iya besok enggak, kalau besok enggak. Iya, lu bayar hari Selasa bro. Kan orang returnnya 50%, ngapain ngurusin bunga 1% sebulan ya ampun. Lu jangan lupa return 50% nggak di semua saham, cuma di satu saham. Yang lainnya yang lu boncos lu nggak ngomong loh. Ya ini lah, nggak diomongin. Yang ini enggak ya Gia? Yang ini nggak diomongin. Yang ini nggak diomongin. Yang itu saya masih mengkaji itu ya. Perjuangan belum selesai. Modalnya di bawah itu.
Hah? Kalau saya modal di 300. Saya sih nggak worry dengan Tokpilo itu, saya nggak terlalu khawatir harganya. Ya, Oh ya. iyalah, makanya Tapi ya dipaksain. ini Saya cerita lebih khawatir sama yang ini, Tong, yang suntik-suntikan PCR. Boom! Ah, itu kita nggak usah bahas dulu, itu next Nanti saja. dulu. Itu tadi aku lihat ada di bawah yang Itu berhubungan orang-orang dengan chat. nyawa, you know. Ada yang chat-chat tadi di bawah yang kayak cerita ngomong juga gue lihat bagus ya BRMS ya. Terus aku juga lihat SMDR juga masih menarik sebenarnya. Kalau kamu lihat Telkom juga masih menarik ya. Asinya gimana ya? Oh Mungkin ya, kalau Astra oke tuh. ya Dari kan ada hari ini kan juga ada result untuk Q1-nya Astra itu bagus, di mana itu dia disupport dari heavy equipment dari United Tractor-nya itu doing very well. Autonya itu juga bagus, ya. sama ya financing-nya. Nah, berarti kalau semuanya aku mau ini Glenn, sebenarnya kita bisa lihat nih yang aliran Edo itu apa aja sih ya. Ini sebenarnya paling gampangnya untuk kalau Edo sampai saham level di berapa, kira-kira saham-saham yang dapat Edo ini apa aja. Otomatis yang paling kita gampang, yang resisten paling dekatnya di mana? Gue masih lihat Astra masih ada upside banyak, Telkom banyak, BBNI banyak. BBNI mungkin naik duluan malah ya. Nah mungkin itu yang harusnya kita lihat gitu. Kayak lu bilang tadi Astra juga oke. Valuasi berapa Astra ya mungkin 8.050 upside 8.050 masa nggak bisa, masih bisa lah ya. Yang gua lihat lagi Telkom sih Glenn. Terus juga kalau mau lihat properti ya tadi seperti kita bicara. Terus ada juga kemarin aku sempat lihat KOBX ya, KOBX juga masih menarik sih kalau untuk technical trading doang. Nah, bagusnya adalah barang-barang yang kecil ini, kalau orang buang juga nggak sebanyak orang yang kayak barang-barang orang favorit sih, Glenn. Nah, mungkin kalau kita mau lihat ya, itu small cap aja. Coba dilihat siapa tahu ada yang menarik ya. Kita lihat sama-sama aja gitu. Hans, kenapa Kobex, Hans? Kobex kan alat berat ya? Berarti kalau leasing biasa di Bankfin ya, 20% dari segmen alat berat. Turunin joki dulu deh. Gak usah ngomong lagi. Loh, kan gua sekalian nyambung daripada lupa. Lu kan bingung Kobex. Ya, tapi ada lagi lah. Kan nggak semuanya juga loh teman-teman kita itu lu pengen beli saham itu di hari terakhir, bener kan? Nah buat teman-teman sendiri yang punya cash available di RDN ya, yang udah ada di RDN, lu bisa masukin ke money market gitu. Itu ada TK sama apa dan kas ya. Nah kalau lu mau lebih lengkapnya nama produknya, terus buat gimana cara belinya di aplikasi Terima, lu masuk ke Untung Stock, itu udah gua buatin tuh reelsnya. Lu udah nonton belum Gi? Setengah jam Udah. Nah di situ udah go download. Ya, jadi udah gua videoin juga tuh itu gitu. Gimana cara buat ininya? Ada dua produk ya yang disediain di aplikasi Terima, itu lumayan lah buat 1 minggu lu. Ya ongkak kaki dapat duit. Bener, Gi? Ya kan deposito kan tetap jalan ya Tong ya. Jadi pas nanti buka market ya dia NAV-nya langsung ngejust dari deposito itu tadi. Iya. Ada di Untung Stock tuh gua buat reelsnya tuh. Ada, udah gua buatin reelsnya ya. Itu benar-benar. Jadi kan mungkin yang nggak usah dipaksain beli. Jadi ya besok teman-teman kalau memang belum nemu kayak yang cocok sahamnya, kayak nggak usah dipaksain, ya better bisa disimpan juga tuh di money market. Iya. Nah terus satu lagi kan PTBA. Nah PTBA juga lu boleh lihat deh PTBA. Oke. Sip. Ya udah nanti berarti kita ketemu lagi after Lebaran ya teman-teman ya. Si Hans dia nggak ada yang temenin, dia berpikir mending live aja gitu daripada dia gabut sendirian kan. Ntar gua sama Hans berangkat subuh ini, jadi harus beristirahat dulu Hans. Iya. Lu jam jangan 2 ngomong jam 3 pagi. Jangan ngomong ditemenin nggak ditemani. Selama ini untung juga nggak ada yang temenin lu gitu loh. Kamu. Saya dari sore sudah baik-baik loh. Ini masa harus doain macet besok. Ayo loh. Emang Hans begitu tuh. Aduh. Ya besok hati-hati aja lah sama Glenn, jangan ngantuk ya. Pagi lah, subuh lah, jam 4, jam 5 lu udah harus keluar dari Jakarta, jadi aman. Ya.
Ini kayak bapak-bapak beneran ya gitu lagi ingetin anak anaknya. Ya kan di depan umum harus baik-baik kan. Kalau di chat pribadi kan mampus lu besok macet lu. Kalau Gitu. kalau nanti pas ketemu langsung ngomel-ngomel di depan pintu gitu, kayak toa. Ya Ada udah. CCTV-nya nggak tuh rekamannya tuh? Kalian udah ini Nah, udah. itu saya teman-teman yang ketinggalan hari ini nanti akan ada rekamannya karena udah hampir 1 jam. IG Live kan maksimal 1 jam ya ini ya. Ya jadi itu. Iya. Jadi nanti kita lihat, jangan lupa pengumuman suku bunga The Fed itu udah price in, terus MSCI tanggal 12, sisanya ya tadi yang udah kita bahas itu untuk saham-saham dan Nanti kita sektor. jumpa lagi after lebaran nih ya, Glenn ya, live IG-nya. Benar, after lebaran hari Senin tanggal 9 kita langsung ada. Jadi Bareng besok Billy kita ya, nggak ada tiap hari ya, Senin. Glenn. Besok kita nggak ada. Besok nggak ada. Besok nggak ada karena hari terakhirnya hari ini dan kita ketemu lagi nanti waktu selesai lebaran. Oke. Happy holiday.